Haleluya. Segala kemuliaan, segala pujian, syukur kami hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan pada saat sore hari ini, oleh kemurahan-Mu yang sudah menghantar kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap campur tangan, yang memberkati kami ketika kami mendengar firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu turun atas sekaliannya kami umat-Mu. Sehingga ketika pengurapan-Mu ada bagi kami dapat menerima firman-Mu, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat kebesaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikannya pada saat sore hari ini. Biarlah Tuhan juga yang memakai kehidupan ini. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Hai, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Ya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara untuk kesempatan sore hari ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Tentu semuanya adalah karena anugerah Tuhan yang terus melimpah bagi kehidupan kita. Dan tentu semuanya adalah karena berkat Tuhan yang terus mengerjakan kehidupan kita. Langsung saja kita buka Alkitab kita dari kitab Roma pasal yang ke-12. Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua dengan perikopnya persembahan yang benar. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama ayat ini, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita baca 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kitab Roma ini ditulis oleh Paulus. Ditulis oleh Paulus kepada umat Tuhan yang ada di Roma. Surat ini ditulis ketika Paulus berada di Korintus. Jadi ketika surat ini juga ditulis, saudaraku, Paulus belum berkunjung ke kota Roma. Tetapi Paulus punya kerinduan untuk mengingatkan orang-orang percaya atau umat-umat Tuhan yang ada di Roma. Lewat tulisan-tulisannya. Nah, khususnya kitab Roma ini kalau kita melihat, kita belajar saudaraku. Kitab Roma ini ada 16 pasal. Tentu kalau dalam penulisan surat biasanya itu ada kerangka surat. Tentu ada kerangka surat, ada pendahuluannya, ada isinya. Nah, di sini kalau kita belajar, saya belajar juga dari kebenaran firman Tuhan ini, dari kitab Roma ini ada 2 kerangka suratnya. Yang pertama itu pasal 1 sampai pasal 19 itu berisikan pengajaran atau doktrin. Tentu doktrin tentang apa? Tentu doktrin yang di dalamnya berisikan tentang keselamatan dan hidup di dalam Kristus. Dan pasal yang ke-12 sampai pasal 16 ini berbicara praktek atau penerapan dari pengajaran itu. Jadi pasal 1 sampai pasal 11 di situ disampaikan pengajaran. Tentu pengajaran itu kalau sudah disampaikan harus diterapkan. Maka penerapannya mulai pasal 12 sampai pasal 16. Kitab Yakobus juga mengatakan bahwa kita tidak hanya sebagai pendengar. Mungkin kita sudah mendapatkan firman, diajar, kita mendengar. Tapi dikatakan harus menjadi pelaku firman. Maka praktek daripada semua pengajaran yang disampaikan lewat tulisan Paulus ini dari pasal 1 sampai pasalnya yang ke-11
dipraktekkan di pasal 12 sampai pasalnya yang ke-16. Tujuannya apa? Tadi kita sudah lihat dalam pasalnya, dalam pembacaan pasal 12 ini, di sini perikopnya dikatakan persembahan yang benar. Tentu kalau berbicara persembahan, tentu berbicara juga ibadah. Paulus menginginkan supaya sebagai orang yang percaya, sebagai umat Tuhan, ia harus memiliki goal dalam penyembahannya. Dan yang harus dikenakan dalam setiap kehidupan orang percaya, setiap hari, setiap waktu, sampai kepada goalnya adalah mempersembahkan, melakukan ibadah yang sejati. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan dalam pasal yang pertama sampai pasalnya yang ke-11, pengajaran yang disampaikan oleh Paulus itu, inti daripada pengajaran yang disampaikannya di ayat 36. Pasal 11, Roma pasal 11 ayat 36. Ya, Roma 11 ayat 36. Saya ajak kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini inti yang disampaikan oleh Paulus dalam pengajarannya. Mengingatkan orang percaya, mengingatkan umat Tuhan bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang berintikan, berpusatkan, semuanya ada pada Dia. Keselamatan kita pun ada pada Dia. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, saya katakan tadi, inti yang diajarkan oleh Paulus adalah di ayat 36. Maka di pasal 12 ayat 1, ya, ada kata di situ. Ya, kata karena itu. Kalau mungkin bagi anak sekolah tahu ini karena itu adalah kata sambung atau kata penghubung. Ya, kata sambung itu ada kata sambung sebab itu, oleh karena itu, untuk itu. Nah, di sini tadi dikatakan karena di pasal 11 ayat 36 segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya, maka disambung di sini karena itu. Yang artinya kalau segala sesuatu dari Tuhan, ya, kalau dari Dia segala sesuatu, maka karena dari Dia segala sesuatu, karena itu ada kata karena itu. Persembahkanlah. Baru karena segala sesuatu dari Tuhan, maka karena itu persembahkanlah. Jadi ini saudaraku pasal 11, ini rentetannya pasal 12 karena mau melakukan. Karena dalam penulisan Alkitab yang pertama, dalam penyusunan Alkitab yang pertama dulu, yang dalam bentuk lembaran-lembaran yang disebut dengan ada papirus, ada kodeks. Sebenarnya Alkitab kita, Alkitab yang ditulis ini pada awalnya tidak ada pasalnya, tidak ada ayatnya. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para penulis Alkitab atau para penyusun Alkitab ini memahami juga keterbatasan kita sebagai manusia. Maka dibuatlah ada pasalnya, ada ayatnya. Dipermudah lagi, ada indeksnya. Ya kan dalam perjanjian, dalam Alkitab kan yang hitam di perjanjian lama, yang merah di perjanjian baru, ada indeksnya kan. Kalau contohnya
Ya, buka Alkitab kita Roma, langsung kita lihat indeksnya. Ya, sudah tahu kita. Ya, kita cari indeksnya itu. Tapi kalau Alkitab, terjemahan-terjemahan yang dulu-dulu, itu belum ada indeksnya, memang ada pasalnya. Saya punya Alkitab terjemahan lama, Keluaran tahun 1958, ada di rumah sampai hari ini. Saya suka juga baca. Kertasnya memang tipis tapi tidak gampang koyak. Itu tidak ada indeksnya. Tapi memang ada pasalnya. Ada pasal-pasalnya. Nah itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tadi dikatakan karena itu. Ya, karena puncak daripada pengajaran itu tadi saya katakan di pasal 11 ayat 36. Maka karena itu kata sambung. Mengingatkan segala sesuatu dari Tuhan. Ya, sebagai kita orang percaya yang merasakan bahwa semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan dan kita kembalikan kepada Tuhan, maka prakteknya bagaimana yang menyadari segala sesuatu dari Tuhan. Maka dilanjutkan di pasal 12 ayat 1, karena itu. Ya kan? Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Jadi prakteknya kita harus mempersembahkan tubuh kita. Mempersembahkan tubuh. Di sini artinya saudaraku, kata mempersembahkan di sini adalah menyediakan atau mengabdikan diri. Mengabdikan hidup kita dan segala sesuatu yang ada pada kita hanya bagi Tuhan. Mengabdikan. Jadi Paulus mengatakan mempersembahkan itu menggambarkan dalam bahasa aslinya itu yang artinya mengabdikan diri. Karena pada waktu itu kan keadaan di Israel itu dikuasai oleh pasukan Romawi. Oleh kerajaan Romawi. Maka Paulus menggambarkan bahwa pengabdian itu kepada Tuhan itu bagaikan pengabdian sebagai seorang hamba kepada raja. Bahkan Yesus pun saudaraku yang dikasihi Tuhan disebut sebagai raja. Itu sebabnya ketika orang Majus bertanya tentang raja yang akan datang, yang akan dilahirkan. Orang Majus itu datang kepada Herodes. Herodes terkejut. Jadi di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, mempersembahkan artinya mengabdikan hidup kita sebagai orang percaya. Tubuh kita. Jadi yang dipersembahkan itu di sini juga tubuh kita. Jadi mengabdikan seluruh tubuh kita, hidup kita hanya kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Jangan kepada yang lain. Sebab kalau kita mengabdikan hidup kita kepada yang lain, maka akan fatal akibatnya. Tadi Bapak Gembala juga sampaikan firman Tuhan. Di Baloi, di gereja kita, baik di Baloi, baik di Batu Haji. Bahwa saudaraku, Tuhan itu punya janji. Menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar. Menjadikan Abraham sebagai bangsa yang diberkati. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan bagi kehidupan kita orang percaya. Hari Minggu yang lalu juga kita sudah dengarkan firman Tuhan yang kita dengarkan via Zoom. Bahwa Tuhan punya tujuan menciptakan kehidupan kita. Maka kita harus mengejar perkenanan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Lewat kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka di sini tadi dikatakan saudaraku, mempersembahkan
tubuh kita. Ya, tubuh. Jadi di sini Paulus maksudkan bahwa kita harus mengabdikan, mempersembahkan, mengabdikan seluruh tubuh kita. Nah, tubuh kita itu tentu terdiri daripada pikiran kita. Ya kan? Perbuatan kita. Perkataan kita ada pada tubuh kita. Seluruh yang ada pada kita, seluruh kemampuan kita, seluruh potensi hidup kita, itu yang kita persembahkan. Sebagai persembahan yang hidup. Tubuh sebagai persembahan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan mau. Paulus memahami yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah bagaimana kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Baik pikiran kita, baik perasaan kita, baik perkataan kita. Karena kalau kita melihat dalam pasal pertama dalam kitab Roma, ini sebagai peringatan kepada umat-umat Tuhan yang ada di Roma pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana Paulus memberi peringatan. Karena kalau kita lihat dalam pasal pertama, keadaan kemerosotan rohani yang ada di Roma. Ya, kalau kita lihat di pasal pertama, saudaraku, sebenarnya mulai ayat 18. Tetapi kita lihat ayat yang ke 20 dulu. Saya bacakan bagi kita demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi Paulus ingatkan bahwa manusia itu tidak dapat berdalih. Ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat 22, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Ini keadaan bangsa atau umat Tuhan yang ada di kota Roma pada waktu itu. Yang tidak mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Bahkan di sini dikatakan yang mengabdikan hidupnya kepada gambaran yang mirip. Yang mirip dengan manusia. Jadi yang disembah oleh kebanyakan orang-orang di Roma pada waktu itu. Tidak mengerti kehendak Allah. Tidak mengabdikan seluruh hidupnya kepada Allah. Nah, oleh sebab itu saudara, di sini kita perhatikan. Mempersembahkan tubuh. Bukan harta. Dalam perjanjian lama juga yang dipersembahkan itu kepada Tuhan adalah tubuh. Cuma bedanya kalau dalam perjanjian lama kan tubuhnya kambing domba atau lembu sapi atau mungkin burung merpati, ini yang dipersembahkan. Seluruh tubuh, pikiran kita. Maka dalam suratan 1 Korintus, saudaraku, yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau mempersembahkan seluruh tubuh kita, suratan 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Ayat 31. Ayat 31. Kita baca dulu. Ayat 31, kita baca. 1 Korintus 10 ayat 31. 1, 2, 3, Aku menjawab. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk, termasuk soal makan.
termasuk soal minum. Itu harus kita lakukan juga untuk kemuliaan Allah. Ya, jangan pula kita sudah tahu kita ya mungkin banyak masalah dalam tubuh kita, mungkin kolesterolnya sudah naik, ya kan? Atau asam uratnya sudah naik, apalagi tensinya sudah juga bermasalah. Ya, dokter mungkin sudah beri peringatan, tapi ya tidak juga dijaga. Dalam istilah orang kita di kampung sana kan, mate-mate mengalang katanya. Wah ini bahaya kan? Udahlah makan sajalah. Ini berarti kalau sudah seperti itu tidak lagi memuliakan Allah. Karena tadi yang dipersembahkan adalah tubuh kita. Dalam perjanjian lama saudaraku, kambing domba yang dipersembahkan itu harus yang sempurna. Jangankan yang mati, yang timpang, yang kurapan pun gak boleh. Saudara boleh baca nanti dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-17 ya. Di situ jelas diatur di situ. Kambing domba yang dipersembahkan itu tidak boleh yang timpang, tidak boleh yang cacat. Tidak boleh yang ya matanya juga yang bermasalah. Artinya Nabi Lukun katanya, enggak boleh. Jadi harus yang sempurna. Nah, yang menjadi masalah, yang mungkin menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Kita ini kan kata kitab ya Efesus, kita ini sudah mati. Ya kan? Mati karena dosa. Sementara dalam kitab Roma ini katakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Padahal dosa sebenarnya membuat manusia itu mati. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dipersembahkan itu adalah tubuh kita, bukan tubuh yang penuh dengan dosa. Tubuh yang sudah ditandai dengan tanda pembaharuan. Itulah hidup yang kita persembahkan. Tubuh yang sudah mengalami atau menerima penebusan dari Tuhan. Tubuh yang sudah ya dibayar dengan mahal. Itu sebabnya dalam suratan 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 19 dan 20. Coba 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Ya. Dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi hidup kita sudah lunas dibayar. Tidak kredit. Ya, tidak ada oper kredit. Lunas. Sehingga karena kita sudah lunas dibayar oleh Tuhan lewat pengorbanannya, maka kita hidup dalam tanda pembaharuan. Tanda pembaharuan. Itu sebabnya dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup karena iman di dalam Kristus. Dalam anak Allah yang mengasihi kita. Memang kita masih ada di dalam dunia ini. Tapi ingat, karena segala sesuatu dari Dia, Tuhan mau hidup kita dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Maka Tuhan menebus hidup kita ya, dengan harga yang lunas. Jadi saudaraku, hidup kita yang dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali. Jadi kalau kita tidak dihidupkan kembali, ya dalam tanda pembaharuan, dalam tanda kelahiran baru, maka nggak bisa dipersembahkan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus
mengalami tanda pembaharuan itu. Dihidupkan kembali. Saya katakan tadi dia yang dipersembahkan itu hidup kita. Ya, hidup kita. Yang Tuhan mau hidup kita dulu. Yang Tuhan mau keberadaan hidup kita. Itu yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Saya dulu waktu sekolah kitab tahun 2000 di Jakarta. Dosen kami yang mengajar kami tentang iman itu. Ya luar biasa memotivasi. Dia bilang begini, kalau kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, ketika kita mau menyampaikan firman Tuhan, yang perlu kita goncang adalah imannya. Artinya saudaraku, firman yang kita sampaikan itu harus membangkitkan imannya. Nah kalau sudah dibangkitkan imannya, maka apapun yang dikehendaki Tuhan lewat firman Tuhan, dia tidak akan berat melakukannya. Sampai dia berseloroh begini, kau goncang dulu imannya, baru nanti imannya itu menggoncang dompetnya istilahnya. Jangan kau goncang dompetnya. Kalau kau goncang dompetnya tanpa digoncang imannya, nanti ditambahnya silitingnya di celananya. Semakin dijepitnya, wah saya mendengar itu pun wah memang betul. Kenapa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Tuhan mau hidup kita, harus tubuh kita ini dulu dipersembahkan. Kenapa tidak dikatakan persembahkanlah hartamu, uangmu? Karena ini yang susah sebenarnya. Mempersembahkan hidup itu kepada Tuhan itu perkara yang susah dilakukan oleh manusia. Kalau mungkin itu menyumbang ke gereja gampang. Iya kan? Gampang orang nyumbang ke gereja. Saudara tahu kan? Preman terkenal yang dari Medan kan? Yang punya gedung putih. Gampang saja dia sumbang ke gereja. Bangun gereja pun dia gampang. Tapi itu bukan persembahan, itu sumbangan. Jadi Tuhan mau kita datang kepada Tuhan itu bukan bawa sumbangan. Tapi bawa persembahan hidup kita dulu. Oh kalau dibilang sumbang gereja banyak, orang kaya pun banyak yang mau. Tapi kalau bilang persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Seluruh hidupmu serahkan kepada Tuhan. Seluruh pikiranmu, seluruh keberadaanmu serahkan semua sama Tuhan. Mungkin banyak yang berdalih. Maka yang Tuhan inginkan sekali lagi mempersembahkan hidup yang bagaimana tadi? Hidup yang sudah mengalami tanda pembaharuan. Kita hidup dalam hidup yang baru. Coba dalam kitab Roma pasal yang ke-6 dulu, pasal Roma yang ke-6. Roma pasal 6. Roma pasal 6, ayatnya yang keempat. Roma pasalnya yang ke-6. Haleluya. Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang keempat. Iya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi harus hidup dalam hidup yang baru. Biasa ayat ini selalu dipakai untuk orang-orang yang mau dibaptis, biasanya ini ayat sebagai penuntun. Jadi hidup dalam hidup yang baru. Suratan Korintus mengatakan bahwa kita harus hidup dalam hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama, tabiat-tabiat kita yang lama sudah harus kita selesaikan supaya ada yang baru. Tadi saya katakan menjadi gaya hidup kita, menjadi goal dalam perjalanan hidup kita. Karena persembahan itu tadi kalau kita lihat kembali dalam kitab Roma
pasal yang ke-12 tadi, saudaraku, bahwa persembahan itu bukan hanya sebagai persembahan yang hidup, tapi juga persembahan yang kudus. Persembahannya harus persembahan yang hidup dan juga kudus. Korban persembahan yang dikehendaki Allah sekali lagi adalah korban persembahan yang hidup dan yang kudus. Jadi inilah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudaraku, ibadah itu atau persembahan itu merupakan pengabdian kita. Kita berbakti kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita tidak mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka tentu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa orang yang tidak mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan berarti sedang mengikuti jalan dunia ini. Sedang mengikuti jalan dunia ini. Suratan 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 15. Apa itu yang ada dalam dunia? Coba kita lihat dulu sebentar. 1 Yohanes pasal yang kedua. Maka dikatakan di sini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nanti inilah yang ditawarkan oleh dunia. Ini nanti yang ditawarkan. Kenapa saudaraku? Karena kalau suratan 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat 19 dikatakan bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada dikendalikan dalam kuasa si jahat, maka kuasa si jahat itu menawarkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kalau keinginan daging dituruti, wah ini bahaya. Suratan Ibrani mengatakan kalau keinginan daging itu dituruti, maka itu akan menghasilkan dosa. Nah kalau dosa itu sudah dibuahi, dikatakan sudah matang, sudah dibuahi, maka menghasilkan maut. Jadi kuasa si jahat itu memang ingin supaya kita tidak mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, karena Dia, bagi Dia kemuliaan selama-lamanya. Kita harus menyadari semuanya berasal dari Tuhan. Itu sebabnya kita harus mempersembahkan hidup kita. Suratan Tesalonika mengatakan bahwa kita ini diciptakan, ditebus bukan untuk melakukan yang cemar, tetapi melakukan yang kudus. Jadi kita harus mengerti dalam tanda pembaharuan itu. Sekali lagi kita mau diajar lewat kebenaran firman Tuhan, harus mempersembahkan hidup kita. Tidak mengabdikan hidup kita kepada yang lain. Tadi saya katakan bahwa dunia sedang berada dalam kuasanya si jahat. Kalau dunia berada dalam kuasanya si jahat, Alkitab mencatat dalam suratan 1 Korintus
Bahwa dikatakan bahwa kita tidak menerima roh perbudakan. Kitab Galatia mengatakan bahwa roh-roh dunia itu sebenarnya adalah roh yang miskin dan lemah. Maka Paulus mengatakan kita tidak menerima roh dunia. Sebab roh dunia membutakan mata rohani kita. Roh dunia juga adalah roh yang miskin, yang lemah. Nah, kalau roh dunia ini adalah roh yang miskin, yang lemah. Kenapa mesti harus kita menyerahkan hidup kita kepada dunia? Maka saudaraku, kalau kehidupan orang yang masih terikat kepada roh-roh dunia memang adalah orang-orang yang sedang diperbudak, itu adalah orang yang lemah. Orang-orang yang lemah. Ya, tahun 2011, kalau saya tidak salah, saya pernah pulang kampung beserta dengan istri, dengan anak saya waktu. Jadi ketika saya masih baru sampai di rumah, masih baru duduk, istilahnya masih kangen-kangenan lah dengan orang tua kan, dengan orang tua masih, biasalah orang tua kan kalau ketemu anaknya dari perantauan, nangisnya lebih lama daripada ketawanya. Ya, apalagi waktu kami datang dengan cucunya lagi, cucu pangguaran kan. Wah, nangisnya. Tapi tiba-tiba datanglah tetangga. Woi, yang sudah datang. Ngaroh ya, ngaroh. Nah, belum lagi kita disalam. Nanya kabar. Langsung ibu ini bilang begini. Ngalau kamu ziarah tuh kuburan di bapakmu katanya. Waduh. Bayangkan sudah pergi kalian ziarah ke kuburan bapakmu ya. Lalu saya lihat bilang begini. Nantulang. Saya kesini bukan melihat orang mati. Saya mau lihat orang yang hidup. Saya bilang. Dia bengong begini. Ini perpentakus tahun katanya gitu. Ya, langsung ditanya. Sudah ke kuburan. Padahal belum setengah jam pun belum sampai. Sudah baru nyampe di rumah. Sudah langsung ditanya. Sudah ziarah ke kuburan. Lalu ketika itu. Ya, di belakang, karena memang di kampung kan biasa kuburan itu kan bukan sembarangan aja lah saya bilang. Di situ sukanya ya di situ. Jadi kami ada kuburan keluarga. Sebenarnya bukan mau sengaja ke kuburan itu, karena memang pohon kelapa, peninggalan daripada orang tua itu ada di situ kan. Durian yang dulu ditanamnya. Jadi kami ke situ. Karena di situ kuburannya, keluarga di situ sambil saya lihat. Di situ ada lapet yang ada kunyitnya, ada rokok gudang garam, ya. Lalu saya tanya begini sama ibu saya, kerjaan siapa ini mak? Saya bilang, itu kerjaan udakmu yang sana itu. Pasti kerjaan udakmu itu. Kenapa ini di sini? Itulah katanya. Katanya karena belum dibikin tugunya opung ini. Opung dari bapak, dari opungmu. Karena belum dibikin katanya tubuhnya, makanya kita miskin semua katanya. Saya bilang bukan karena itu, suruh dia bertobat. Saya bilang. Kenapa? Sikit-sikit bawa sesajen ke kuburan. Itu masih dilakukannya. Anaknya hilang, anak gadisnya hilang sampai hari ini gak nampak. Dilarikan orang, gak nampak rimbanya. Dia bawa ke situ. Aduh, saya bilang. Ini kenapa saudaraku? Karena masih diperbudak oleh roh dunia. Itu sebabnya Paulus juga menegaskan dalam suratan 2 Korintus pasal yang keempat. Coba kita lihat dulu mulai ayat 3 dulu. Ayat 3. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Dikatakan di sini cahaya Injil itu adalah gambaran Allah. Jadi karena tidak menerima Injil,
Karena dibutakan oleh ilah zaman. Ilah zaman itu artinya ilah zaman adalah sesuatu yang nampaknya baik tapi menjerumuskan manusia itu ke dalam neraka. Atau nampaknya baik tapi menyeret manusia itu untuk jauh dari Tuhan. Itu namanya ilah zaman. Ya, ilah zaman itu. Dengan dalil kasih, ya kan? Itu kan ilah zaman. Kalau datang, contohnya kita datang, ya kan, ya, ke rumah keluarga, karena sudah lama nggak ketemu, ya karena saking senangnya diambil beras, dibikin ke kepalanya, supaya pirmatodim katanya kan. Itu kan ilah zaman. Atau dibikin yang lainnya. Ya, itu ilah zaman loh, jangan sepele kita. Bahkan orang, ya kadangkala orang percaya pun masih terseret. Saya ingat waktu anak saya baru lahir, kami datang dari rumah sakit, ya kan, langsung ke pastor kita di Punggur, langsung ini sudah anak Tuhan loh, langsung diambil, mana gendongannya, saya pikir untuk apa ini gendongan, langsung ditaruhnya di atas pintu, loh kenapa ditaruh di situ, kan ini masih berdebu, enggak supaya tidak nangis katanya. Bahasa Batak unang botan katanya. Apa hubungannya kan? Bayangkan saudaraku. Supaya enggak nangis katanya. Ya, bayi itu tinggal di rumah itu. Ditaruhnya kan gendongannya di atas pintu. Waduh, saya tarikan ini kotor. Justru gara-gara ini nanti dipakaikan lah jadi gatal-gatal lah kan, nangis lah. Ini kan, ini ilah zaman loh. Saya enggak tahu lah kalau Bapak Ibu sudah pernah melihat seperti itu. Ini langsung diambil gendongannya. Supaya enggak nangis-nangis katanya. Waduh. Cobalah dulu kita taruh. Padahal kita sudah 1 minggu enggak di rumah loh. Tentu kan banyak debu. Ya kan? Ditaruh lagi di situ. Lalu kita digendongkan sama anak kita. Ya debunya bikin iritasi lah. Nangis-nangis. Ya kan? Itu. Hati-hati juga seperti itu. Kenapa saudaraku? Karena tidak sepenuhnya mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sekali lagi kata mempersembahkan hidup atau kata berbicara tentang ibadah. Ya, ibadah itu menunjuk sekali lagi pengabdian kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sore hari ini kita berada di tempat ini juga menunjukkan kita sedang mengabdikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya, apalagi kita ibadah di Tanjung Uban ini kan, istilahnya jam-jam ngantuk ini. Ya, jam 3 masuk. Mungkin dari rumah tadi jam 1, yang punya anak kecil jam 1 sudah siap-siap, ya atau jam 2 sudah siap-siap. Yang seharusnya kita harus istirahat loh. Istirahat siang contohnya. Tapi karena apa? Karena kita mau mengabdikan hidup kita hanya kepada Tuhan sepenuhnya. Berbakti kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Coba kita lihat sebentar. Dalam Matius pasal 4 ayat 10. Coba sebentar. Iya. Dikatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau. Ini kan cerita tentang bagaimana Yesus dicobai oleh iblis 3 kali kan. Yang pertama, dia tawarkan, jadikanlah batu ini menjadi roti.
Yang kedua dikatakan jatuhkanlah dirimu dari bumbungan bait Allah ini. Yang ketiga apa yang ditawarkan? Lihatlah seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu. Tetapi sembahlah aku, kata iblis. Tapi dipertegas oleh Tuhan. Lewat kebenaran firman-Nya. Sebab ada tertulis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti atau mengabdikan diri. Jadi mengabdikan diri itu tidak ada tawar-tawar. Di sini dikatakan mempersembahkan hidup. Ya, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang sejati. Ya, di sini juga berbicara mempersembahkan hidup kita, ya, mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang sepatutnya. Itu artinya juga. Jadi mempersembahkan hidup itu adalah mempersembahkan diri kita yang sepatutnya hanya kepada Tuhan. Itu artinya mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang sejati. Mempersembahkan hidup yang sepatutnya, yang sebenarnya. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ya sore hari ini, di sini kita melihat bagaimana ya persembahan kita sekali lagi sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, sebagai persembahan yang sejati. Nah, lewat kita yang mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang sejati, maka disimpulkan di sini kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang mendapat anugerah Tuhan, sekali lagi wajib, ya ada kata wajib atau harus, mengabdikan seluruh hidup, aktivitas hidup kita, setiap waktu, ya atau segala kegiatan kita kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan bahwa kita harus mengabdikan diri kita atau berbakti kepada Tuhan dengan standar atau ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan. Apa standarnya? Itu tadi Roma pasal 12 ayat 1 tadi. Jadi standarnya harus Tuhan. Bukan yang lain atau bukan dunia ini. Kalau kita mungkin buat standarnya standar dunia ini, sekali lagi dalam kitab suratan 1 Yohanes pasal 2 di ayat 17-nya tadi dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Jadi kalau standar daripada ibadah kita dunia ini, ya dunia ini pasti akan lenyap. Tapi kalau standarnya adalah Tuhan, dalam suratan Petrus dikatakan, langit dan bumi boleh berlalu, tetapi hanya satu yang kekal, itulah firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi lewat kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan, lewat kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, lewat kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, lewat kita mengalami tanda pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka di ayatnya yang kedua, sekali lagi Roma 12 ayat yang kedua tadi. Coba kita lihat sebentar, Roma 12 ayat yang kedua. Dikatakan, ya, di bagian terakhirnya, ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi lewat kita memiliki tujuan yang diharapkan oleh Tuhan atau standar daripada ibadah kita adalah Tuhan, maka di bagian yang terakhir di pasalnya 12 ayat 2 ini kita dapat membedakan. Membedakan artinya kita dapat memeriksa
Kita dapat menguji. Artinya kita mengerti kehendak Allah. Ya, tidak dengan sendirinya, tidak dengan otomatis, tetapi karena kita ya menjalani hidup ini karena ada standar yang Tuhan tetapkan, lewat kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita diperhadapkan dengan memang berbagai macam persoalan. Kita diperhadapkan dengan berbagai macam mungkin kesulitan. Kita diperhadapkan dengan berbagai macam situasi. Tapi karena ada firman Tuhan, ada pengajaran yang kita terima, yang kita miliki, dan kita yakini segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, karena Dia, itu standarnya. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapat menentukan sikap hidup kita. Apakah kita mengabdikan seluruh hidup kita kepada Tuhan atau tidak. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus pegang firman Tuhan. Dengan kehidupan kita yang dibaharui, baik pikiran kita, baik hidup kita. Sehingga kita dapat mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, sebagai ibadah yang sejati. Maka kita yakin dan percaya, pertolongan Tuhan pasti akan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, biarlah kita pahami segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Lewat kita memahami apa yang Tuhan nyatakan lewat firman-Nya, maka kita dapat mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Sore hari ini saya tidak akan panjang lebar menyampaikan firman Tuhan. Tapi kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita sore ini, biarlah kiranya firman yang terus boleh memberkati kehidupan kita. Kita tutup Alkitab kita. Kita datang kepada Tuhan. Sambil kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian kita, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin.